Dan apa juga yang menjadi motivasi Serian akhirnya memilih, oh aku jadi dosen nih untuk kedepannya gitu. Oke. Wow, ini pertanyaan sebenarnya jawabnya gimana ya? Kita santai aja, Sir. Iya ya, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. ya pun. Halo Sobat Teknokrat, ketemuan bersama Astri Marlia di podcast Teknokrat. Di episode kali ini Kak Astri bakal ngobrol dan berbincang bareng salah satu bintang tamu yang luar biasa. Kalau biasanya Kak Astri ngobrol sama mahasiswa yang berprestasi, kali ini kita ngobrol bareng sama dosen yang berprestasi. Beliau merupakan salah seorang dosen dari Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia dan saat ini sedang menempuh pendidikan program Doktor S3-nya di Universitas Indonesia. Tapi sebelum itu, Kak Astri juga mau ingetin kalian semua untuk tetap jaga kesehatan dan juga patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 6M. Dan untuk kalian semua yang belum vaksin, yuk kita vaksin biar kita terhindar dari virus COVID-19 dan pastinya bisa segera kembali ke kehidupan normal lagi. Dan tanpa berlama-lama lagi, Kak Astri langsung panggil aja nih bintang tamu kita pada hari ini. Ada Serian Randy Suryono M.Com. Halo Serian. Halo Astri, apa kabar? Barengan. Aduh, barengan ya Ser ya. Alhamdulillah baik. Kalau Serian sendiri gimana kabarnya Ser? Baik. Terima kasih banyak sudah bisa bergabung di podcast Teknokrat di sela-sela kesibukan yang luar biasa ya Ser ya. Wah, sama-sama. Dan hari ini kita matching ya Ser. Iya ya, kenapa kita coklat-coklat ya ini? Padahal kita nggak janjian. Oh, krunya juga coklat-coklat ya. Waduh, sehati ya. Iya. Oke, Serian, kalau misalnya kita mau ngobrol-ngobrol kan kalau kata orang tak kenal maka tak sayang. Biar lebih sayang sama Serian dan juga Astri, boleh dong kenalan Serian ini siapa dan juga dari fakultas apa dan lain sebagainya dengan sahabat Teknokrat di rumah. Oke, halo semuanya, saya Rian. Saya adalah dosen di Universitas Teknokrat Indonesia. Home base-nya itu sistem informasi. Ya, dan saat ini saya sedang mengambil program doktor di Universitas Indonesia. Oke, luar biasa sekali. Jadi sekarang Serian ini sibuknya lagi kuliah. Ya, Kuliah lagi. S3. Jadi Ya. mahasiswa lagi ya, Ser ya. Iya nih, waduh udah. Tapi masih cocok kan? Masih terlihat muda, Ser. Oh. Masih luar biasa banget ya. Iya, Oke, iya. kalau untuk sobat Teknokrat semua perlu diketahui kalau Serian ini merupakan alumni dari program sarjana komputer di Teknokrat dan beliau merupakan wisudawan teladan pada saat lulus. Waduh. Kita dengar-dengar infonya sih gitu dari kru-krunya. Gimana nih Serian? Benar atau benar? Bener sih. banget. Kalau boleh tahu jurusannya apa sih Ser waktu kuliah di Teknokrat? Nah, waktu itu tuh ambil informatika. Jadi ya kalau dulu namanya kayaknya teknik informatika Oke, gitu. dulu namanya teknik informatika, sekarang udah berubah jadi informatika. Ya, dan itu tahun 2007. 2007. Udah lahir belum? Udah, alhamdulillah. Tapi masih kecil kayaknya Masih kecil ya. Oke, kalau misalnya tadi Serian ini merupakan alumni dari Teknokrat, terus itu juga wisudawan teladan. Boleh ceritain nggak sih Ser, kenapa bisa pilih Teknokrat menjadi pilihannya untuk melanjutkan kuliah? Terus itu gimana sih bisa akhirnya menjadi wisudawan teladan? Pasti sobat Teknokrat di sini pengen banget kan lulus nilainya bagus terus jadi wisudawan teladan. Wah, ini panjang cerita nih Mbak Kita Astri. singkat aja gitu Oh, ya yang Ser singkat ya. Iya, jadi sebenarnya memang dulu itu kan suka komputer gitu ya. Memang awalnya sih sebenarnya nggak ada cita-cita sih mau ambil jurusan komputer karena dulu cita-citanya mau jadi penyanyi. Wow, Gitu penyanyi. kan. Tapi sekarang juga jadi penyanyi Oh, sih. tetap ya, Ser ya? Penyanyi kamar mandi. Oh. Nah, sampai akhirnya ngelihat komputer itu kok kayaknya asik ya gitu. Waktu itu kan gamers gitu, waktu zaman-zaman SMP SMA itu masih suka main game dan akhirnya terampil menggunakan komputer, nilai komputernya dulu SMA bagus terus gitu kan. Nah, akhirnya udahlah ambil jurusan komputer. Nah, singkat cerita akhirnya inget banget waktu di depan itu kan di Teknokrat depannya ada lampu merah tuh. Iya. Nah, jadi pas lampu merah tuh naik motor, tiba-tiba tuh hati tuh langsung tek, kayak harus melirik ke kanan gitu Oh, ya kan. ampun. Bukan Udah kayak ngeliat jatuh cinta. doi Oh, gitu ya kan. ampun. Tapi ngelirik ke kanannya itu tiba-tiba melihat ada Teknokrat Betul. seperti itu. Dan akhirnya ya udah langsung
daftar dan waktu itu daftarnya di gelombang 1 loh. Wow, luar biasa Ya, banget. ingat dapat bonus soalnya bintang teknokrat. Dapat merchandise ya. Iya benar. Nah jadi udah yakin aja lah dan daftar, tes, terus akhirnya bisa kuliah di Teknokrat. Benar. Selain kuliah juga dengar-dengar Sereni ini waktu kuliah juga menjadi asisten dosen. Iya. Jadi kayaknya Mbak Asri ini tahu semua ya tentang saya ya. Iya dong, kita harus tahu seluk-beluknya biar lebih dekat gitu. Iya. Jadi asisten dosen waktu kuliah, terus itu juga Sereni aktif di berbagai organisasi yang ada di kampus. Jadi bukan kuliah pulang ya Ser ya? Iya benar banget. Nah ini sebenarnya pengalaman yang nggak terlupakan ya, tidak terlupakan karena memang waktu kuliah inilah mulai mengerti arti pentingnya berorganisasi. Oh, gitu. Karena waktu SMA itu nggak pernah ikut organisasi selain dulu sih paduan suara gitu ya. Jadi karena sempat punya pengalaman juga di paduan suara jadi perwakilan Provinsi Lampung. bener untuk Gita Bahana Nusantara nyanyi di istana. Nah itu tuh ya pokoknya berhubungan dengan seni aja, nyanyi aja gitu ya. Nah sampai akhirnya terjun di perkuliahan di kampus, kan organisasinya itu kan ya kayak hima, terus habis itu ada unit kegiatan mahasiswa itu terkait dengan minat bakat ya. Jadi kayak banyak tuh UKM bidang seni, terus UKM Animedia, dulu itu namanya itu apa ya, animasi gitu lah, UKM animasi gitu, belum ada nama Animedia gitu ya. Zaman dulu banget ya perasaan. Jadi kayak ini flashback lagi nih, mengenang masa lalu, tapi kita harus menatap masa depan ya Ser. Dengan siapa? Dengan doi yang mungkin lagi sama Tuhan ya Ser ya. Iya. Nah jadi akhirnya aktif tuh di kegiatan-kegiatan kampus. Terus juga sempat jadi ketua pelaksana di kegiatan seminar komputer. Terus habis itu ada Teknokrat Computer Competition gitu ya. Jadi pokoknya apa aja ada kegiatan di situ ada seorang Rian aja gitu ya. Entah nanti jadi MC-nya, terus jadi ketua pelaksana dan sebagainya gitu ya, acara. Aduh, jadi kangen. Iya, jadi memang rasa cintanya yang udah terlalu dalam dari mulai cinta sama komputer, masuk kuliah, terus gabung dengan organisasi, jadi kecintaan sama semua organisasi yang ada ya Ser ya. Dan informasi juga nih sama Teknokrat, kalau tadi kata Serian waktu SMA-nya dia suka banget nyanyi sampai menjadi salah seorang perwakilan dari Provinsi Lampung, menjadi perwakilan di Gita Bahana Nusantara yang nyanyi di Istana Merdeka ya Ser ya. Iya, betul banget. Dan waktu kuliahnya Sereni ini nggak kalah berprestasi lagi. Tadi udah jadi mahasiswa wisudawan teladan. Waktu dia kuliah juga menjadi juara mahasiswa berprestasi se-Sumatera bagian selatan. Wah, luar biasa banget. Aduh. Boleh diceritain nggak sih Ser gimana bisa sampai kepilih menjadi mahasiswa berprestasi? Ya jadi waktu itu kan memang Teknokrat tuh ada 3 ya, maksudnya institusinya ya. Jadi kayak sekolah tinggi kan. Ada sekolah tinggi yang ilmu komputer gitu ya, terus ada juga yang bagian sastra Inggris gitu ya, FSIP. Nah STBA sekarang dulu namanya STBA. Iya, ini. jadi kalau misalnya sama Teknokrat, kalau dulu kita adalah ada STIMIK, AMIK, dan STBA. Sekarang sudah digabung menjadi Universitas Teknokrat Indonesia. Ya, itu tuh bangga loh. Jadi tahun 2017 kita udah jadi universitas. Iya, betul nah, banget. Jadi waktu itu dikirim lah, ada 2 saya dan teman saya waktu itu si Ahmed gitu, dan kita dua-duanya akhirnya waktu itu lomba di Palembang, terus kita dua-duanya bawa juara gitu. Luar biasa, jadi membawa alma mater menjadi yang terbaik di tingkat Sumatera bagian selatan ya. Bener. Rasanya bangga banget pasti. Bangga Banget. Dan selain itu juga Serian ini merupakan mantan Presiden BEM tahun 2010 dan juga tadi ya sudah ada menjadi ketua UKM bidang seni dan juga aktif di UKM keagamaan, Animedia sampai dengan teknik informatika. Jadi selain kuliah terus juga aktif organisasi, gimana sih Sir membagi waktunya antara kuliah dengan tugas yang biasanya banyak dari dosen-dosen, deadline yang banyak sama organisasi yang tadi merupakan salah satu passionnya Serian sendiri. Oke, pada intinya itu gini ya. Kita itu kalau mau dapetin sesuatu memang kadang ada hal-hal yang harus dikorbankan, ya kan? Nah, dulu waktu ngejar kuliah lalu aktif organisasi, apa sih yang dikorbankan? Ya jelas waktu. Jadi
ibaratnya kalau misalnya teman-teman mungkin lagi pada tidur, mungkin kita masih belajar saat itu gitu. Dan saat misalnya kita aktif organisasi kan jadinya waktu siangnya itu lebih banyak ke organisasi kan. Iya, Tapi malamnya, nah itulah pengorbanan banget gitu ya. Kalau kata orang, masa sih mahasiswa nggak begadang, pasti mahasiswa itu harus nikmatin yang masa-masa begadang gitu kan ya. Nah waktu itu saya nikmatin itu gitu. Jadi memang dibagilah waktunya itu untuk siang nanti ada kuliah, lalu kalau untuk organisasi juga ada di sana. Terus malamnya juga mungkin ngerjain tugas, ya kan banyak banget tugasnya tentunya. Jadi memang 24 jam itu sudah tertata ya Sir ya, pagi mau ngapain, siang yang ngapain, sampai malam ngerjain tugas sampai begadang juga. Nah, kalau misalnya tadi dari mulai kegiatan-kegiatan yang dilakukan sama Serian, dan pastinya kalau misalnya Serian kuliah ada dong beberapa mata kuliah yang suka banget nih sama mata kuliah ini, dan aku tuh bakalan rajin deh masuk mata kuliah ini. Ada nggak sih Sir jadi mata kuliah favoritnya waktu kuliah di S1? Ada banget. Jadi waktu dulu itu kuliah itu ya yang berhubungan dengan analisis desain perancangan sistem gitu-gitu, itu suka gitu. Tapi yang paling menarik memang di Teknokrat tuh beda, karena ada mata kuliah pendukung ya kan, yaitu PP, pengembangan kepribadian itu ya, pengembangan pribadi. Itu tuh paling nggak bisa dilupakan, karena dari situ memang akhirnya kita kan kalau informatika kan programmer ya, informatika kan nanti kan ujungnya akan jadi programmer lah gitu. Nah jadi biasanya programmer itu kan di belakang layar. Nah tapi dengan pengembangan kepribadian itu akhirnya kita bisa latihan public speaking, terus gimana kita bisa berkomunikasi gitu. Jadi banyak lah, ada etika profesi, profesionalisme dan sebagainya. Nah itu tuh paling menarik karena paling sering banyak praktek kayak diminta untuk maju ke depan gitu kan, untuk menceritakan deskripsi diri sebagainya gitu. Jadi kayak disitulah sebenarnya kepercayaan dirinya itu jadi terbangun. Jadi mata kuliahnya pengembangan kepribadian. Dan kalau misalnya untuk informatika sendiri dulu juga kan rata-rata cowok ya Sir ya, kalau kita boleh tahu ya, kebanyakan cowok ya Sir ya. Iya benar. Jadi di kelas tuh waktu itu kalau nggak salah cuma tiga orang yang wanita itu di informatika. Jadi selain tadi mata kuliah pendukungnya ada pengembangan kepribadian, ada juga mata kuliah yang sesuai dengan jurusannya Serian, itu saling bersinergi kalau kita ngomongnya ya. Jadi seorang programmer nggak hanya harus yang seperti apa, tapi juga memiliki attitude dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya menurut Serian sendiri, kita misalnya masuk di dunia perkuliahan, penting nggak sih kita juga harus aktif di kegiatan organisasi selain itu kuliah tadi, seperti itu? Penting. Jadi sebenarnya kan ingat loh, kalau kita kuliah nantinya kan kita akan mencari pekerjaan. Goalnya kan sebenarnya kan kita pengen dapat pekerjaan dong. Betul sekali. Ya kan. Nah jadi dengan kita kuliah itu sebenarnya kita lagi menggali experience, banyak-banyak menggali pengalaman gitu kan. Nah saat kita ikut organisasi itu kan pasti CV kita juga akan penuh gitu ya, dengan keaktifan kita saat kuliah, dan itu tuh sebenarnya jadi nilai tambah gitu. Nah ini penting, jadi jangan sampai mikirnya udahlah kuliah aja lah, yang penting IPK-nya tinggi gitu kan ya. Itu juga nggak bisa gitu, karena biasanya ada keterampilan soft skill kan. Kalau misalnya kita sebagai seorang HRD ya, biasanya nanti kalau misalnya mau melamar pekerjaan, kita pasti akan ditanya pernah jadi apa gitu, pernah ikut organisasi apa gitu, dan itu sangat benar-benar berpengaruh gitu. Jadi memang benar-benar berpengaruh pada saat nanti masuk ke dunia pekerjaan ya Sir. Iya, karena kan dalam organisasi itu kita bisa belajar kerjasama, terus bisa belajar untuk menerima karakter orang lain gitu kan. Pasti kan kalau ada kegiatan-kegiatan kan gesekan tuh pasti ada, kesel-kesel tuh pasti ada gitu. Nah disitulah sebenarnya pembelajarannya gitu. Dan juga tentang komunikasi, tentang bagaimana kita membawa diri kalau misalnya ketemu dosen kita, atau kita ketemu orang yang lebih tua harus seperti apa gitu kan. Itu kan sebenarnya latihannya di organisasi. Dan pastinya juga melatih kepemimpinan gak sih Sir kalau di organisasi? Benar, itu tuh yang paling penting sebenarnya. Itu yang paling penting ya, leadership. Wah, jadi luar biasa untuk kalian sobat Teknokrat di luar sana. Jadi kalau misalnya mau kuliah nanti, kalian juga tetap harus aktif organisasi, biar kita juga banyak persiapan ya Sir ya untuk menghadapi dunia kerja nantinya. Ngomong-ngomong leadership ya, sorry dipotong ya. Jadi ingat
Teknokrat tuh suka ngadain latihan dasar kepemimpinan Betul LDK ya. banget, iya. Ikut ya? Ikut tahun 2020 kemarin ikut. Iya itu seru banget gitu, apalagi kan Pak Rektor juga jadi satu sosok yang menginspirasi kan, Iya. dan langsung Turun tangan dan langsung ngajar langsung. Iya Kita banget. jadi kayak banyak hal lah yang kita belajar ya. Merasakan berhari-hari kita sudah Nginep di nginep di kampus, kampus ya itu Sir tuh, ya. nah itu yang seperti itu sebenarnya manfaatnya untuk ikut organisasi. Pengalaman itu yang akhirnya kita bisa cerita waktu kita lulus 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian kita ketemu. Bayangin kalau kita cuma kuliah, pulang, mau cerita apa gitu. Masa cerita di kelas doang. Tapi kalau misalnya ikut organisasi kan cerita tuh. Waduh, gimana sih cara buat anggaran, cara buat proposal, cara mengadakan kegiatan, nyusun acara, begadangan, ngeguntingin buat dekor gitu kan. Wah, itu tuh pokoknya bener-bener pengalaman. Jadi kenangan juga ya Sir ya pastinya. Jadi kayaknya kenangan gak terlupakan dan bakal bisa diceritain nanti ke depannya buat anak cucu kita. Waduh, tua Iya, banget betul. kayaknya ya anak cucu kita. Nah, kalau itu tadi dari program S1-nya Serian. Nah, setelah S1 kan Serian juga lanjut nih untuk program S2-nya. Untuk program S2-nya Serian ini ada di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Dan Serian ini juga merupakan kalau di S1-nya menjadi wisudawan teladan, S2-nya menjadi wisudawan terbaik, dan juga masa pendidikannya cuma 1,5 tahun. Wah, luar biasa banget, Sir. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Gimana sih, Sir, waktu kuliah S2 tuh suka dukanya seperti apa? Senang atau enggaknya? Boleh dong diceritain sama Sobat Teknokrat. Oke, kalau dibilang suka duka, yang jelas lebih banyak sukanya. Karena yang pertama itu pengalaman pertama menjadi seorang anak rantau. Ya jauh dari orang tua gitu kan, karena kan Surabaya sama Lampung tuh cukup makan waktu perjalanan gitu kan. Dan sukanya lagi punya banyak teman-temannya banyak dari berbagai daerah gitu ya, dan kebanyakan di sana itu banyak dari Indonesia bagian tengah dan timur lah gitu. Oke. Nah itu kan yang saya belum pernah ketemu gitu, karena kan kita kan di Lampung kan di barat gitu kan ya. Nah jadi dari budaya, dari cara bicara itu sih sebenarnya yang jadi kangennya gitu kan. Kalau kita ngomong yang satu misalnya medok banget Iya. gitu. Nah kalau yang giliran orang Lampung kayak saya Agak ngagetin gitu ya, Sir ya. gitu kan. Nah, itu yang menarik sih. Dan sukanya lagi yang jelas apa ya, kita itu bisa kenal dosen-dosen juga gitu kan, dan dosen-dosennya juga beda budaya juga. Nah terus dukanya, Duka anak rantau. anak rantau homesick ya kan, kangenan Pastinya ya, pasti. Sir. Jadi kalau lagi melo-melo kangen tuh nggak tahu deh kenapa bisa kayak yang kangen banget gitu kan, kayak aduh mau pulang gimana gitu ya. Terus abis itu ya tau lah, anak rantau itu sebenarnya lebih apa ya, lebih belajar mandiri, terus habis itu belajar mengatur keuangan, ya kan, tanggal 1 sampai tanggal 15 makan ayam, Tanggal 16 sampai akhir bibit ayam gitu kan. Pokoknya gimana caranya 1 bulan tuh hidup harus tercukupi gitu ya, Sir tapi ya. itu menarik banget sih. Luar biasa banget ya. Nah kalau misalnya tadi suka duka S2, ketemu banyak semua teman-teman, terus juga explore budaya lagi, ketemu dosen yang luar biasa juga. Nah sekarang Asri juga mau tanya nih, Sir, gimana kiat-kiat Serian bisa sampai lulus itu tepat waktu, bahkan lebih cepat 1,5 tahun? Karena yang biasanya kita tahu nih ya Sobat Teknokrat, untuk S2 itu biasanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 tahun ya, Sir ya. Iya. Gimana sih, Sir, bisa sampai lulus cepet banget gitu, dan juga lanjut lagi nih ke program S3 doktornya? Oke, yang pertama sih sebenarnya planning sih. Gitu. Planning. Ya, saya tahu kurangnya itu di perencanaan. Jadi saya ini kan orang sanguin banget gitu ya. Jadi kalau sanguin tuh mungkin lebih nggak mikir jangka panjang, lebih spontan lah orangnya gitu ya, spontan banget itu. Kayak hari ini kan spontan banget sebenarnya. Iya. Ya, jadi karena saya tahu kurangnya saya di perencanaan, nah saya mulai belajar untuk merencanakan masa depan ini mau gimana gitu ya. Waduh, masa Bahkan, depan yang cerah gitu ya, wih, Sir. kadang kan kalau kuliah misalnya kita bingung mau ngambil mata kuliah apa, nah itu tuh saya udah mulai kayak lihat apa ya, kira-kira topik apa yang mau diangkat, mata kuliah apa. Terus sampai akhirnya waktu itu proposal saya itu bimbingan tuh dari mulai semester 2. Jadi kan biasanya kan semester 3 gitu kan. Tapi saya semester 2 itu udah mulai cari dan udah mulai menemukan pembimbing. Nah, di situ juga pembimbing saya juga apa ya, sangat berpengaruh lah ya. Jadi memotivasi. Tapi di saat itu juga sebenarnya saya gamers.
Oh. Jadi saya tetap main game. Luar biasa. Gitu ya. Jadi memang dari SMP tadi ya Sir suka gamers, ternyata sampai S2 itu masih dilanjutkan gitu ya. Iya benar. Waktu itu saya ingat banget, saya pernah di WhatsApp pembimbing saya itu jam 3. Jam 3 pagi? Jam 3 subuh lagi main game. Oh my god. Jadi pernah waktu itu telat bangun tuh karena begadangan main game. Aduh itu masa muda ya. Masa muda. Sekarang juga masih muda, Sir. Iya, Tetap iya. muda gitu Benar-benar. ya. Nah, karena kenapa pembimbing saya nggak pernah batasin saya main game? Karena riset saya juga terkait dengan game. Oh gitu. Iya. Jadi benar-benar Nah, itu yang membuat sinkron mungkin gitu cepat ya, Sir. gitu. Jadi kadang kita tuh sulit memilih topik penelitian karena mungkin idenya juga dari orang lain misalnya, atau kita akhirnya tidak bisa mendalami apa yang kita risetkan. Nah, jadi waktu itu tuh riset saya tuh benar-benar sama kayak hobi saya. Terus yang saya wawancarai itu juga rekan-rekan Para gamers. Jadi waktu itu ingat banget kan, saya itu ambil topik tentang perilaku pengguna gitu ya. Jadi adopsi teknologi lah. Nah, kalau di game itu sekarang kan ada sih, kok mau sih orang beli item virtual loh. Iya, virtual betul banget. Yang kita nggak tahu kayak apa gitu ya, Sir. Baju gitu ya, pedang-pedangan, tapi kan itu kan virtual gitu ya, dan itu dibeli pakai rupiah. Betul gitu kan. sekali. Bahkan ada banyak banget berita-berita yang kayak kemarin tuh kejadian di salah satu toko swalayan gitu kan, minimarket gitu kan, ada anak kecil beli top up gitu untuk game gitu kan, terus orang tuanya marah-marah gitu kan. Nah yang kayak gitu itu yang saya teliti sih, perilaku pengguna itu gitu, kenapa sih mau beli item virtual. Nah jadi karena risetnya juga sesuai passion, ketemu juga ngambil datanya nggak susah gitu kan, karena banyak narasumber itu tuh banyak loh narasumber saya tuh pengusaha-pengusaha. Wow, luar juga main biasa. game. Oh. Terus ada yang bekerja di bidang pemerintahan, pokoknya orang-orang hebat tapi main game juga gitu. Jadi kita kalau ngumpul tuh Bukan ngomongin yang berat-berat gitu ya, Sir ya, tapi ngomongin game. Ngomongin game. Luar Karena biasa. kan mereka sudah bekerja, udah pusing, Udah terus lelah ketemu gitu ya, Sir ya. Tapi yang uniknya lagi itu sampai meeting Ya? untuk misalnya kalau kita perang antar mabar kastil gitu ya. Mabar bukan Iya, sih namanya. Contoh misalnya mabar gitu kan. Kalau mabar kan kita misalnya mau rebut sesuatu gitu Iya. kan ya dari tim lawan gitu ya. Itu kita Dia- sampai meeting loh. Luar biasa. Jadi yang namanya Ya ampun. mabar pun dibuat planningnya tersendiri gimana Ya. caranya bisa sampai menang di game itu gitu ya, Sir ya. Nah, itu yang saya riset waktu itu. Luar biasa Dan banget itu ya. menarik. Jadi dari planning, dari perencanaan yang matang sampai akhirnya Serian bisa lulus itu juga dia sesuai dengan passionnya. Jadi ambil topik yang memang benar-benar kita mengerti, kita pahami dan juga sesuai dengan apa yang kita pelajari ya, Ser ya. Iya. Nah, kalau tadi kan udah dari mulai Serian kuliah ya S2, suka dukanya pada saat S2, terus juga sampai kuliah dan lulus tepat waktu. Balik lagi nih, setelah lulus kan Serian jadi dosen di Universitas Teknokrat Indonesia. Boleh ceritain gak sih, Sir, apa yang menjadi semangat Serian kembali ke Teknokrat menjadi seorang pengajar, dan apa juga yang menjadi motivasi Serian akhirnya memilih, oh aku jadi dosen nih untuk kedepannya gitu. Oke. Wow, ini pertanyaan sebenarnya jawabnya gimana ya? Kita santai aja, Sir. Iya ya, tapi ini jadi haru. Jadi haru. Karena ya saya thank you banget, Teknokrat udah banyak bantu saya gitu kan. Jadi saya tahu gimana susahnya untuk menempuh pendidikan gitu kan, gimana susahnya kuliah gitu. Jadi inget mulai dari S1 dulu itu tuh saya tuh cuma bayar itu di semester pertama loh. Sisanya Sisanya itu saya sampai ikutin lomba. Wow. Karena kalau ikut lomba kan saya dapat juara gitu ya. dapat beasiswa. Jadi dapat beasiswa. Itu sampai sebegitunya loh. Saya cari biaya untuk kuliah gitu kan. Jadi saya ikut lomba, menang, dapat beasiswa. Lomba, menang gitu. Karena memang benar-benar nggak ada biaya untuk kuliah gitu. Nah, sampai akhirnya dosen saya waktu itu nawarin untuk jadi asisten dosen. Akhirnya saya coba ikut. Waktu itu langsung diwawancari oleh pembina yayasan juga. Wow, luar biasa. Terus tes micro teaching juga. Nah ternyata katanya wah oke nih bisa dapat kelas nih untuk jadi asisten dosen gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya mulai mengerti, oh ternyata mungkin ini panggilan hidup saya gitu. Nah memang untuk jadi dosen, seorang pendidik gitu ya, kalau nggak lahir dari hati, kalau nggak bener-bener kayak tek gitu ya, itu tuh susah sih gitu. Karena ini bukan perkara bisnis loh kalau jadi dosen itu loh, tapi lebih ke arah saat kamu mengajar seseorang dan anak tersebut itu berhasil, terus lulus gitu ya. Ada banyak sih maksud saya lulus terus
kerjanya berhasil gitu kan, bahkan mereka sudah berkeluarga. Nah itu tuh hanya cerita sedikit aja. Sedikit, Nah skip, itu skip, membuat jadi apa namanya ya bahagia gitu. Kayak ada kepuasan tersendiri gitu nggak sih, Sir? Itu ada kepuasan tersendiri. Itu tuh benar-benar bahagia banget. Nah disitulah akhirnya benar-benar oh ya panggilan saya, passion saya itu ya di dosen gitu. Dan akhirnya singkat cerita ya Tuhan itu baik dan Tuhan menemukan kita kepada orang-orang baik juga. Jadi saya dipertemukan dengan teman-teman dari Teknokrat juga, bahkan Pak Rektor juga akhirnya menawarkan waktu itu, waktu lulus, kamu mau jadi dosen nggak gitu. Nah di situ akhirnya ya udah saya berdoa, saya tanya orang tua, terus akhirnya mau gitu. Dan ya udah jalannya akhirnya udah mau, kan kita udah tahu nih passionnya apa. Akhirnya udah jalanin hari-harinya dan jalanin, udah mulai punya perencanaan dan mulai terarah lah hidupnya gitu. Jadi dari peluang yang ada, Bener. terbuka luas dan dijalankan dengan passion yang ada dan juga pastinya dengan ketetapan hati gitu ya, Sir ya. Dan kalau misalnya tadi kita udah sampai belibet ya, aku nggak mau saking. Mungkin mau minum dulu Oke, atau boleh. Sernya Wah, juga ini- boleh minum dulu nih. Nih ada gelas Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi kalau misalnya kalian juga nanti daftar nih di Teknokrat, ini merupakan salah satu merchandise yang bakalan didapat sama mahasiswa Teknokrat. Silakan Iya, iya. diminum dulu nih, Sir, sebelum kita lanjut saya juga ya. punya loh Oh, ini punya ya, di Sir ya. Kosan. Oh, masih menjadi anak kos ya sekarang ya. Anak kos. Oke. Minum ya. Wow. Benar-benar rasa. Air putih. Air putih. Oke, kalau tadi kita udah ngobrol tentang S1-nya Serian, terus juga lanjut ke S2-nya. Tadi sampai disampaikan juga bahwa mengajar itu menjadi salah satu panggilan jiwa yang akhirnya dijalani sampai dengan saat ini. Benar. Dan pastinya gimana sih dukungan dari keluarga, orang tua ataupun orang terdekat Serian? Boleh dong diceritain juga. Oke, kalau dukungan orang terdekat yang jelas saya cukup banyak cerita dengan orang tua ya. Jadi memang kita itu perlu restu orang tua sih gitu. Nggak cuma nikah aja yang harus restu ya, Benar. Sir ya. Jadi waktu itu diskusi, Pak mah saya mau kuliah lagi gitu kan. Terus oh iya, akhirnya cerita lah gitu ya, ditawarin gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah gitu. Yang penting kamunya seneng ngejalaninnya, jalanin. Ya bersyukurnya orang tua nggak pernah paksa-paksa harus apa sih gitu. Jadi lebih kepada anak-anaknya seneng apa, yaudah didukung gitu dan didoakan gitu. Dan ya itu dukungan dari orang tua dan tentunya dukungan dari Teknokrat sendiri gitu ya. Jadi saya waktu S2 itu dapat beasiswa juga, ya disponsori oleh Teknokrat juga, terima kasih. Terus S3-nya juga. Luar Pokoknya biasa anugerah banget. lah gitu. Jadi yang tadi saya bilang, saya untuk kuliah S1 aja dulu tuh susah banget gitu. Tapi ya Tuhan baik dan banyak orang-orang baik juga gitu untuk bisa support saya sekolah. Oke, jadi yang namanya kalau misalnya dari cerita Serian tadi itu kita bisa ambil juga yang namanya keterbatasan itu jangan kita stuck di tempat itu aja, tapi Iya. jadikan keterbatasan itu gimana caranya berubah menjadi sebuah peluang untuk kita Benar, menjadi lebih baik ke depannya gitu ya, Iya, Sir ya. benar. Sama satu lagi gini, kadang kan oke, mungkin kita bilangnya saya harus lihat dong kapasitas kita gitu kan. Iya, ya. betul banget. Nah, padahal ya kita harus menembus batas gitu loh. Jadi kalau memang kondisinya misalnya susah, coba belajar untuk kreatif gitu kan, atau coba belajar untuk men-challenge diri itu untuk bisa maksimal gitu loh menjalani hari-hari gitu kan. Kayaknya Bahasanya Tapi wow ini banget, tapi bener ya, gitu. Sir ya. Bener, karena saya kayak misalnya kalau dulu saya mikirnya, oh iya nggak punya duit, yaudahlah nggak usah kuliah atau apa gitu ya. Ya saya nggak akan bisa dapetin yang hari ini saya sudah bangun gitu. Jadi jangan patah semangat aja gitu, jangan menyerah gitu ya. Jadi pokoknya coba terus, pasti ada jalan gitu. Saat kita tulus, saat kita jalaninnya itu dengan ikhlas gitu kan, pasti ada jalan sih. Percaya ya bahwa Tuhan itu tadi baik gitu ya, Benar. Sir ya. Nah, tadi udah sampai dengan S2, balik lagi jadi dosen di sini. Setelah jadi dosen kurang lebih 1 tahun ya, Sir ya, balik di Ya. sini. Terus lanjut lagi program doktor. Itu gimana ceritanya? Kayaknya nggak capek-capek kuliah dan mencari ilmu ya, Serian. Kayaknya nggak ada jedanya gitu, langsung lanjut lagi deh untuk program doktor gitu. Iya, jadi sebenarnya intinya gini sih. Saat tadi yang di awal kita tahu panggilan hidup kita itu kemana gitu ya. Ya udah, itu tuh kayak satu, misalnya kalau
teman-teman lagi nyusun puzzle. Yes. Kita kan kehidupan kita tuh kayak kita lagi nyusun puzzle aja. Pas udah gambar setengahnya itu tahu gitu kan, kita akan lebih mudah sebenarnya untuk nyelesain puzzle itu. Sama saat kita tahu kehidupan kita tuh sebenarnya Tuhan tuh bawa ke arah mana gitu kan. Nah saat udah tahu nih, oh pendidikan gitu, udah langsung yakin aja, yakin berarti kan kalau misalnya kayak saya pendidikan, oke, kamu di pendidikan, kamu udah dapat kesempatan untuk S2, kamu jadi dosen, terus mau ngapain lagi? Pasti kan dosen tuh ya harus sekolah lagi gitu kan, terus harus ngejar supaya ya siapa tahu dapat guru besar gitu kan, profesor. Amin. Nah jadi ya udah tinggal ngejalanin aja tracknya itu sesuai dengan yang tadi puzzle itu gitu, sehingga nanti big picture-nya tuh kelihatan. Oh iya, seorang Rian itu kenapa sih tujuan diciptakan seorang Rian? Oh ada goalnya ini gitu. Oke, luar biasa banget. Dan di program doktoral S3 Serian ini beliau juga meraih prestasi yang luar biasa lagi. Kalau yang pertama tadi menjadi wisudawan teladan dan terbaik, dan juga masa pendidikannya kurang dari 2 tahun waktu S2. Di S3-nya ini Serian mendapat berbagai hibah penelitian. Betul ya, Ser ya? Hibah ya? Hibah. Bukan gibah. Kalau gibah nggak boleh, nanti kita dosa. Kalau hibah nggak apa-apa. Jadi hibah penelitiannya antara lain yang pertama adalah hibah skema penelitian disertasi doktor dari Kemenristek BRIN Challenge and Trends and Financial Technology Vintage di Indonesia tahun 2020. Yang kedua juga meraih hibah skema putih doktor Universitas Indonesia Analisis Sosial Media Sosial berbasis Data Fusion untuk mendeteksi kasus vintage P2P lending di Indonesia tahun 2020, dan masih banyak lagi. Dan ini merupakan hibah-hibah yang diraih oleh Serian pada saat Serian program doktor S3. Bener banget ya, Ser ya. Boleh diceritain nggak sih gimana tips and triknya sambil kuliah, sambil mengejar hibah sampai akhirnya lolos berbagai hibah yang luar biasa ini? Ya, biasanya kalau S3 itu memang kan dituntut untuk kedalaman sebuah topik gitu ya. Kalau bukan keluasan tapi kedalaman. Jadi berhubungan dengan kepakaran seseorang itu seperti apa sih gitu. Nah, jadi karena seperti itu saya mulai join di lab-lab riset gitu. Jadi ya beruntungnya di UI itu juga banyak peluang gitu ya, banyak tawaran-tawaran dana penelitian. Sebenarnya hibah itu seperti bantuan untuk dana penelitian. Karena memang kalau udah sekolah S3 itu ya kerjanya meneliti gitu. Nah, untuk meneliti kan kita butuh dana gitu. Betul, nah, makanya sekali. Ya dengan bergabung di lab riset itu sebenarnya akhirnya kita bisa dapetin pendanaan itu gitu. Jadi banyak info-info lah. Jadi riset kita akhirnya bisa berjalan dengan lancar dan banyak publikasi. Nah, itu sih sebenarnya yang asiknya gitu kalau misalnya. Jadi rajin untuk meneliti dan juga rajin untuk menulis ya, Ser ya. Iya, betul banget. Meneliti, menulis, dan jangan cuma ditulis tapi dipublikasikan. Oke, gitu luar biasa banget. Nah, Serian, tadi kan kita sudah ngobrol nih dari mulai pendidikan Serian, pengalaman hidupnya juga dari mulai keterbatasan waktu di program sarjana, meraih berbagai beasiswa, gimana caranya sampai dengan lulus, sampai sekarang sedang menempuh pendidikan doktor. Boleh nggak sih sharing atau mungkin kasih tips and trik juga untuk calon mahasiswa, sobat-sobat teknokrat di luar sana, gimana sih caranya untuk bisa fight pada saat masuk ke jenjang perguruan tinggi, dan juga gimana sih kita untuk bisa lulus dengan tepat waktu dan pastinya menjadi mahasiswa yang nantinya berprestasi dan juga siap untuk masuk dunia kerja. Oke, yang pertama sih sebenarnya ambil jurusan sesuai dengan minat. Gitu ya. Karena ada banyak kan cerita misalnya, saya ini salah jurusan gitu, Sering banget ya. Dan kebanyakan itu mahasiswa tuh udah semester 5 gitu baru sadar nih jurusannya salah apa enggak gitu ya. Itu sebenarnya bukan alasan sih. Karena apa ya? Karena saat kita mengambil satu pilihan gitu ya, itu memang pasti selalu ada resiko yang mengikuti gitu. Dan tinggal kita seberapa tahannya gitu loh untuk bisa selesaikan itu sampai garis akhir gitu ya, sampai finish gitu kan. Nah, jadi itu minat ya. Kayak misalnya saya kan dulu suka game gitu kan. Nah, komputer. Nah, itu kan minat saya memang di komputer. Ya, ambillah komputer gitu loh. Jangan ambil jurusan lain gitu kan. Atau ada orang yang mungkin suka berpetualang atau suka tantangan-tantangan, dia akhirnya ngambilnya yang lain lagi gitu ya. Tapi intinya ya kamu memilih A, ya selesaikan gitu loh sampai akhir gitu kan. Nah, selain itu juga mesti penting perencanaan gitu.
perencanaan ini juga terkait dengan bagaimana mengelola waktu, mengatur jadwal gitu ya. Memang ada kalanya gini loh, waktu kita kuliah kan ada kalanya kita akhirnya waktunya terbatas ya. Iya, betul banget. Nggak bisa main sebebas kalau misalnya kita nggak ngapa-ngapain gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita kuliah terus punya banyak tugas gitu kan, itu kan berarti kan ada masa-masa yang kita tuh harus tahan, belum boleh banyak main dulu gitu misalnya. Ya nikmatilah gitu loh. Kalau memang masa-masanya belum bisa main banyak gitu ya nikmati, dan memang harus ada pengorbanan sebenarnya gitu ya. Jadi inget banget waktu teman-teman saya mungkin masih bisa main kemana-mana, saya tuh masih ngerjain tugas karena paginya misalnya organisasi gitu atau paginya ngerjain yang lain gitu kan ya. Tapi percayalah bahwa hasil kerja keras kita dan usaha kita didukung dengan doa pasti membuahkan hasil. Oke, gitu. jadi yang namanya hasil itu tidak akan mengkhianati proses yang sudah kita jalankan. Benar. Ya Sir ya. Jadi untuk sobat teknokrat semua yang mau lanjut kuliah, jangan sampai kalian salah pilih jurusan yang kayak tadi Serian sampaikan ya. Iya. Jadi kita juga harus yang pertama adalah sesuai dengan passion kita. Selain itu juga kita harus komit ya Sir ya. Apa yang sudah kita jalankan, kalau kita jalankan A ya kita harus selesaikan. Benar. Sampai itu Komitmen selesai. itu penting. Komitmen itu penting. Dan pastinya selalu bersyukur ya Sir ya, karena kita bisa mendapat peluang-peluang untuk kita bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, benar-benar. Kadang saya juga pernah cerita kan kalau misalnya saya ngajar itu saya pasti ada selip-selip. Selip itu apa? Menyisipkan. Menyisipkan Cerita-cerita, pesan moral gitu ya. pesan Jadi moral. pengalaman-pengalaman saya gitu ke anak-anak juga gitu kan, ke mahasiswa. Maksudnya kadang kan ya ingat lagi gitu gimana perjuangan orang tua kita. Betul gitu kan, gimana sekali. doa orang tua Iya. kita pengen banget anaknya lulus gitu ya. Bukan karena undangannya biar dapet titel ya. Ada gitu gelar ya. di belakang Iya, nama ya bukan Sir ya. karena itu sebenarnya gitu, tapi ingat bahwa banyak orang-orang yang berdoa untuk kita. Betul supaya kita sekali. itu sukses gitu kan. Jadi kita juga akhirnya termotivasi lah untuk menyelesaikan. Luar Gitu. biasa sekali. Aduh luar biasa banget ya podcast edisi kali ini. Ceritanya banget menginspirasi, dan semoga sobat teknokrat yang di rumah juga bisa terinspirasi dengan cerita Serian hari ini, bisa menjadi salah satu acuan gitu ya Sir ya, bisa untuk meningkatkan kalian keaktifan kalian ataupun kemauan kalian nih untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, bahkan sampai dengan doktoral kayak Serian satu ini gitu. Nah kalau kita tadi udah ngobrol panjang lebar ya Sir ya, dari mulai perjalanan hidup Serian dari S1, S2 dan 3 untuk kita sebelum menutup pertemuan kita hari ini. Wah, Kayak kuliah ya, kayak sebelum kuliah menutup ya. Kita mau main game dulu nih. Waduh, seru-seruan. apa nih game? Iya, apa ya gamenya ya? Jadi di sini aku sudah punya papan nama. Nama permainannya adalah pernah, tidak pernah. Nah, apa coba kita apa bakalan nih? main ya Sir ya. Jadi Waduh. gampang banget nih Serian. Serian boleh pegang dulu. Boleh. Jadi Asri bakal ngasih Ini pertanyaan. bukan kipas Oh, ya? bukan, Oh, bukan bukan. kipas. Jadi di permainan ini gampang banget ya sobat teknokrat. Serian akan menjawab pertanyaan random yang akan Asri tanyakan. Dan pertanyaan ini harus dijawab jujur sejujur-jujurnya. Oh, Oke. Katakanlah. Oh, Katakan langsung nyanyi ya, langsung disambungkan. Iya, Oke, iya. pertanyaannya sih nggak susah-susah ya Ser ya. Oke. Sudah siap Serian? Gimana deg-degan Serian? Tenang aja, ini kuis nggak bakalan dapat hadiah ya. Tapi dapat minum. Tapi kita dapat minum gitu kan ya. Dan Serian juga nanti sangat to the point ya. Oke. Oke, siap Serian. Jadi Siap, nanti siap. oke, pertanyaan pertama adalah nanti langsung dijawab ya kalau misalnya Ya, ini pernah. disebutin dulu kan? Oh, jangan enggak, dong. Kita ya. nggak main sempet-sempetan, Iya, kita iya. langsung main di Oke. depan. Oke. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan dasar aja deh ya. Pada saat Serian kuliah baik itu di S1 maupun S2 atau sekarang doktoral, pernah atau tidak pernah Serian itu bolos kuliah? 1, Aduh. 2, 3. Jujur. Oh, pernah. Berarti Serian ini juga mahasiswa pada umumnya ya. Pada umumnya. Jadi rajin Rajin gitu ya. Pernah bolos ya itu tadi. Tetap pernah Karena, ya Ser ya. Ternyata main gamenya kemarin ya. Tapi saya nggak pernah ini sih bolos itu pernah ya, karena kan Bolos mungkin pernah. capek gitu ya. Oke. Tapi setiap tugas tuh jadi kayak dikejar lagi gitu. Jadi dosen saya tuh udah paham gitu. Jadi Kalau- walaupun tadi yang namanya pernah bolos kuliah nih, tapi Serian tetap sesuai dengan deadline ya. Apapun Iya. dikerjakan sesuai dengan deadline. Tapi nggak sering ya. Nggak Kan- sering, kan kadang-kadang. Pernah itu kan kalau sekali juga Iya, termasuk betul. pernah kan. Pernah gitu. Nggak sering. Jangan suka bolos. Nggak gitu. boleh Nggak bolos. nah. Oke, kalau itu pertanyaan yang pertama. Sekarang kita masuk ke pertanyaan
pertanyaan yang kedua ya, Sri. Muka saya jadi kayak nggak merah. Jangan gitu. Karena dong, deg-degan nih pertanyaan deg-degan. kedua apa ya? Padahal nggak ada hadiahnya ya sobat teknokrat ya. Pertanyaan kedua adalah Iya. random juga nih ya. Pernah atau tidak pernah Serian suka dengan mahasiswa yang diajar pada saat perkuliahan? Waduh. Jawabannya jujur ya. 1, 2, Suka ya? 3. Suka. Kan suka itu luas ya, Sri, ya. Aduh, yang mana nih? Oke. Oke, Wah. pernah. Siapakah mahasiswi beruntung itu, sobat teknokrat? Suka itu kan karena mungkin dia cerdas, Betul sekali. disiplin, bermutu, kreatif, inovatif. Itu adalah slogannya slogan. Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi suka. Jadi pernah ya, Ser ya. Dan suka itu sih. pernah ya. Tapi sukanya juga banyak ya. Suka karena dia pintar tadi, ataupun Benar-benar. dia Ya. Diperhalus Oh, ya. Masih ada lagi nggak ini pertanyaannya? Oh gitu. Gimana Trian, masih kuat untuk pertanyaan yang ada di sini atau Ya, cukup boleh. ya, bukan ya? Boleh. Gimana? Kok bahagia banget sih saya kalau ngomongin kayak gini. Oh gitu ya. Harus dong, Ser. Karena kita harus bahagia setiap harinya Benar-benar. ya, apalagi. Jangan lupa follow IG saya Oh ya. iya, jangan lupa ya, ada di bawah sini media sosial Serian, boleh follow, boleh temenan, dan juga bisa mungkin kalau mau tanya-tanya bisa langsung DM sama Serian. Wah. Ih, luar biasa. Kalau tadi udah ya pertanyaan randomnya, yang terakhir deh, satu lagi deh ya, biar dia nggak deg-degan banget gitu kan ditanyain terus-menerus gitu kan sama aku. Pertanyaan terakhir nih ya, Ser ya. Pernah atau tidak pernah mengulang mata kuliah pada saat kuliah, baik itu di S1 ataupun di S2? Jawab jujur ya, Ser ya. 1, 2, 3. Oh, pernah. Pernah waktu di S1 sih. Di S1. Kalau boleh tahu mata kuliah apa, mungkin masih ingat gitu mata kuliahnya, Ser? Lupa ya, Ser ya? Itu tentang kayak pemrograman deh kayaknya. Pemrograman. Waktu itu yang C sih saya ulang. Oh, yang C. Nggak apa-apa ya, dari C naik ke A atau enggak B gitu ya, Ser ya? Sebenarnya lebih kenapa ngulang itu karena mau ngedalamin aja sih. Jadi Oke. kayak pendalaman lah. Jadi menghibur menghibur diri. menghibur diri ya. Padahal juga memperbaiki nilai biar nilai di transkrip dan IPK-nya juga naik gitu ya, Ser ya? Iya, kayak sayang aja Ay, gitu kan kalau ada yang C nanggung gitu. banget 0, sekian gitu ya. Iya, gitu. iya, benar-benar Luar biasa gitu. banget. Oke, Serian, thank you banget ya, Ser ya. Itu tadi games yang sudah kita mainkan. Boleh bawa pulang? Boleh. Boleh, nanti kita buat lagi untuk di episode podcast selanjutnya. Terima Oke. kasih banyak, Serian, Makasih sudah juga, hadir hari Sri. ini. Terima kasih banget dengan cerita yang penuh dengan inspirasi. Semoga sobat teknokrat di rumah bisa menjadi lebih semangat lagi gitu kan. Semangat lagi. Dan mungkin untuk kalian semua yang nantinya mau lanjut ke kuliah juga jangan lupa Teknokrat juga masih buka pendaftaran, dan langsung aja tunggu apa lagi, kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia, bergabung menjadi mahasiswa berprestasi selanjutnya. Karena apa? Universitas Teknokrat Indonesia merupakan kampus yang saat ini menjadi kampus terbaik satu se-Sumatera bagian selatan. Wah, luar biasa. Dan juga nih, Universitas Teknokrat Indonesia merupakan universitas dengan nilai akreditasi baik sekali dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Bener ya, Serian ya? Bener banget. Bangga banget Bener ya, Ser ya. Bangga banget terpampang ya tadi sini. Wah. Dan pastinya ya. Tunggu Asri, ini gedung yang waktu itu saya pernah lihat di lampu merah waktu menentukan kampus mana. Oh, ternyata ini adalah gedung Wah. Universitas Teknokrat Indonesia Iya, ya. iya. Sekarang luar biasa banget ya, Ser ya. bersyukur Bersyukur. banget. Dan bangga banget Bangga. pastinya ya, Ser ya. Benar. Terima kasih banyak, Serian, dan selalu semangat dalam menjalani hari-harinya. Kami doakan juga selalu sehat dan juga Amin. lancar untuk menyelesaikan program doktoral S3-nya. Amin. Sampai ketemu lagi, Ser, setelah Ya. lulus balik lagi ke Universitas Teknokrat Indonesia dan pastinya mengajar untuk mencerdaskan generasi muda selanjutnya. Iya, Oke. tentunya juga membangun kota lama. Oh, siap, baik. Oke, kalau gitu Sobat Teknokrat, terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan semoga podcast ini juga memberikan banyak inspirasi. Dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, komen, dan juga like. Untuk kalian yang mau tahu tentang Universitas Teknokrat Indonesia juga bisa langsung aja kunjungi di website Teknokrat di www.teknokrat.ac.id. See you next time and bye-bye. Bye.